Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Jujur tidak pernah terpikirkan bahwa perjumpaan kita harus melalui video. Tapi oleh karena situasional, PD hari ini atau persekutuan doa malam ini, saya harus berjumpa dengan saudara-saudara sekalian melalui video. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema malam hari ini yang kita renungkan yaitu haruskah ibadah diadakan di rumah-rumah? Saudara, sebelum menjawab tema di atas, marilah kita belajar dan mengambil hikmah dari kasus penyakit virus corona yang melanda di Wuhan di negara China beberapa waktu yang lalu. Seluruh ruas kota menjadi sepi oleh karena semua pihak mau mentaati himbauan pemerintahnya, sehingga virus tidak tersebar kemana-mana, bahkan segera teratasi. Tapi lain halnya dengan di negara Italia. Penduduknya meremehkan masalah virus corona. Mereka acuh atas himbauan pemerintah, sehingga penyebaran virus semakin cepat. Banyak pasien yang tidak tertolong. Datanya pun sangat meningkat sekali. Sampai 200 orang per hari meninggal. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan negara Indonesia? Apakah kita mau tetap acuh tak acuh? Ataukah kita belajar dari Wuhan, negara China, sehingga negara itu cepat pulih? Dan saya yakin kalau Indonesia belajar dari China, pasti bisa lebih cepat pulih. Oleh sebab itu, adalah sangat bijak seluruh umat Tuhan dan bangsa Indonesia bersedia mendengarkan dan mentaati ajakan pemerintahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan, haruskah ibadah diadakan di rumah-rumah? Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Hal yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi tertentu bukan suatu masalah beribadah di rumah. Masalah ibadah di rumah bisa menjadi perdebatan siapapun dan dimanapun. Tapi saudara, kita perlu belajar memahami bahwa Tuhan kita itu maha tahu. Tuhan kita itu maha hadir, sehingga bisa melihat dan memahami keadaan umatnya satu persatu yang sesungguhnya. Dalam situasi tertentu, ibadah bisa dilakukan di rumah, bisa di rumah sakit, bahkan bisa di dalam penjara. Karena yang penting bukan di mananya, tapi esensi persekutuan melalui doa, pujian yang dilaksanakan. Yang penting adalah ibadah, di mana umat rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan pribadi, persekutuan bersama keluarga, melalui doa, pujian, penyembahan, dan penyampaian firman Tuhan. Jika saudara paham betul akan firman Tuhan, membaca dan mempelajarinya. Dalam sejarah gereja mula-mula mencatat bahwa gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, disucikan,
dan dikuduskan. Karena itu mereka berkumpul dari rumah ke rumah. Lihat saja dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayat 14. Di sana dikatakan bahwa para rasul yang adalah murid-murid Yesus berkumpul di suatu ruang atas tempat mereka menumpang untuk berdoa. Jadi ada saatnya di rumah-rumah, ada pula di bait Allah, dan ada juga di sinagog. Dalam perjanjian lama, masa pembuangan, tidak ada bait Allah seperti yang ada di Yerusalem. Maka tentu saja mereka di Babel beribadah di rumah-rumah. Saudara, itu hal yang pertama yang perlu kita sadari. Dalam situasi tertentu bukan suatu masalah beribadah di rumah. Hal yang kedua, kita harus cerdik dan bijaksana. Saudara-saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, karena penyebaran virus corona sudah menjadi semakin liar. Oleh karena yang terjangkit virus tidak menyadari sehingga menularkan ke orang yang lainnya. Korban yang meninggal akibat virus di Indonesia menunjukkan angka yang tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, pemerintah pusat dan bekerjasama pemerintahan daerah mengajak seluruh masyarakat untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing. Sekali lagi Presiden Jokowi mengatakan, dengan kondisi ini sudah saatnya kita bekerja dari rumah. Sekolah pun belajar dari rumah. Dan beribadah di rumah. Saudara-saudara, saya berpendapat bahwa himbauan pemerintah mengenai social distancing tidak menyalahi firman Tuhan. Bandingkan di dalam Matius 10 ayat 16, Yesus sendiri pernah berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudaraku, dalam konteks sekarang, virus corona itu bisa sama dengan serigala. Karena itu jangan hanya tulus-tulus saja, tapi tetap perlu cerdik. Demikian juga di dalam Amsal pasal 27 ayat 12. Firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jelas bahwa tujuan dari mengkarantina diri sendiri dalam kurun waktu tertentu adalah tindakan yang cerdik dan bijak. Karena itu, marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan sejahtera. Bukankah Tuhan pernah berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Bacalah di dalam Injil Matius 18 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam beribadah di rumah, Tuhan pun hadir di rumah kita. Amin saudara. Ini hal yang kedua. Sedangkan hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saatnya kekristenan memberikan kontribusi secara nyata. Sekali lagi, saatnya kekristenan memberikan kontribusi secara nyata.
kontribusi secara nyata yang bagaimana? Jika Bapak atau Ibu atau Saudara sadar benar bahwa masalah virus, saya percaya Bapak atau Ibu pun mau menahan diri dengan tetap tinggal di rumah masing-masing. Baik bekerja atau belajar dan juga beribadah di rumah untuk sementara waktu ini. Seperti di beberapa negara lain, misalnya Italia, Argentina, karena penduduknya tidak taat, maka terpaksa pemerintah turun tangan, memberi sanksi keras bagi mereka yang sengaja pergi ke tempat umum, seperti ke pantai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah memang bukan habit kita selama ini. Tapi karena situasi sekarang ini sangat genting, bukankah kita yakini bahwa pemerintah adalah wakil Allah? Seperti yang kita ketahui dalam Roma 13 ayat 1 hingga 2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, maksud saya siapa yang tidak melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu saudara-saudara, dengarlah dan taatilah selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi, kalau pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan pemisahan sosial atau social distancing, itu sungguh sangat baik, sudah sangat tepat. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak memiliki alasan untuk tidak menaati himbauan ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi seperti ini, maka saatnya gereja seharusnya terpanggil untuk memberikan kontribusi secara nyata. Bukan hanya slogan-slogan rohani, bahwa Allah tempat perlindungan kita, dengan kepaknya ia akan menudungi, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan seterusnya. Yang biasanya diambil dari kitab Mazmur nomor 91. Memang kita mengamini akan janji-janji Tuhan ini. Namun saudara-saudara, ada bagian lain firman Tuhan yang memerintahkan umatnya untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan membuang mereka, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kalau kita cermati dalam konteks ini, apa kontribusi umat Israel pada saat itu? Kalau saudara dan saya memperhatikan ayat yang kelima, ayat sebelum dari yang ke-7, firman Tuhan katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Apa artinya? Artinya umat itu tidak keleleran di jalanan, tidak tersebar di mana-mana yang tidak jelas, tapi tinggal bersama di rumahnya sendiri. Perintah berikutnya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berarti bekerja, dan kerjanya di sekitar rumah yang menghasilkan. Dalam konteks situasi sekarang ini, maka kontribusi umat Kristen bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia
adalah mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi jumlah pertemuan-pertemuan dengan banyak orang, agar masyarakat yang dilanda penyakit dapat segera teratasi. Coba lihat, rumah sakit sudah penuh. Jika semua penuh dan pasien penuh, siapa yang merawat? Para dokter pun juga kelelahan. Perawat juga manusia, juga bisa kelelahan. Kalau mereka kelelahan, berarti mereka mudah terjangkit penyakit. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, yang tidak menghiraukan himbauan ini akan memberikan pesan negatif kepada dunia bahwa orang-orang Kristen tidak memiliki kepekaan sosial. Sekali lagi, ini bukan tentang ketakutan atau tentang kelemahan iman, tapi masalah kepedulian dan kontribusi orang-orang Kristen bagi bangsa, bagi masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, setelah kita sudah memahami tentang pertanyaan, haruskah kita beribadah di rumah-rumah? Melalui kesempatan ini, saya selaku Gembala Jemaat GKMI Sidoarjo menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berusahalah mengikuti jam ibadah yang sudah kita tetapkan bersama selama ini, tanpa mengubah jam. Kalau pada hari Jumat adalah persekutuan doa jam 19 atau jam 7 malam, maka bersiaplah dan sudah siap semuanya, satu keluarga, beribadah kepada Tuhan dengan puji-pujian yang sudah diatur sedemikian rupa oleh seksi ibadah. Sedangkan ibadah umum pada hari Minggu jam 7.30 pagi, diharapkan setiap kita semua sudah menyiapkan hati jauh sebelumnya untuk menyembah, memuji Tuhan. Karena itu sifatnya ibadah, maka seharusnya kita tetap berpakaian yang rapi dan dengan sikap hormat menghadap kepada Tuhan. Jika kita waktunya menyanyi, mari kita angkat suara kita dari hati yang terdalam, memuji, meninggikan nama Tuhan. Jika waktunya mendengarkan firman, marilah kita dengan hikmat memperhatikan, mencermati firman Tuhan itu. Dan terutama, kalau berdoa syafaat, marilah kita sehati sepikir untuk mendoakan supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan menolong kita semua, bahkan juga bangsa Indonesia, dan tidak lupa untuk bangsa-bangsa yang lain. Karena dampak dari virus corona ini sudah nyata membuat semua usaha berhenti, dan itu akan menimbulkan masalah besar secara global. Karena itu, saya berharap kita semua sungguh-sungguh berdoa, minta kemurahan Tuhan, supaya lewat doa syafaat kita semua umat Tuhan di Indonesia, bahkan semua umat di dunia,
Tuhan dengar, Tuhan segera tolong, Tuhan segera singkirkan virus corona dari muka bumi ini. Akhirnya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.